Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, jadi untuk pertemuan ini saya akan coba untuk menjelaskan cara menggabungkan gaya, karena yang minggu lalu kan kita sudah menguraikan gaya. Oke, untuk yang pertama itu kita menggunakan metode penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini cuma mudah ya. Tinggal kita lihat aja, kalau semisal arahnya ke kanan semua itu berarti tinggal ditambah. Kemudian kalau nanti ada yang ke arah kanan dan juga ada yang ke arah kiri, berarti nanti resultannya itu tinggal dikurangin seperti ini. Nah, kemudian untuk prinsipnya itu ada dua. Yang pertama, ketika menggunakan metode ini berarti konsepnya itu bahwa dua gaya atau lebih yang terdapat pada garis kerja itu sama atau segaris. Ini kan segaris sih. Ini segaris ke kanan dan ini segaris ke kanan dan ke kiri. Jadi segaris. Jadi tidak yang satu ke atas, yang satu ke samping. Jadi tidak seperti itu. Jadi ini segaris. Kemudian yang kedua itu bisa langsung dijumlahkan jika arahnya sama atau searah, atau dikurangi jika arahnya berlawanan. Itu. Kemudian untuk yang kedua itu ada metode segitiga dan juga jajar ginjang. Itu prinsipnya ketika menggunakan metode ini itu jika terdapat dua gaya yang bekerja tidak sejajar. Jadi kan ini ada dua gaya kan, ini ada dua gaya, ini yang ke samping atas dan ini juga ke kanan. Ini juga sama, ke atas agak miring dan ini juga ke samping kanan. Nah, untuk metodenya sendiri untuk mencari resultannya itu kita gambarkan garis P5 dan P6-nya itu sama, Dek. Jadi miringnya juga harus sama, kemudian lurusnya juga harus sama. Kalau ini kan agak miring berarti P5-nya juga agak miring. Kalau P6 itu P6-nya juga ke samping kanan. Jadi seperti ini. Jadi kan gambarnya sama. Nah, untuk resultannya itu dari titik awal P5 itu sampai ujung di titik P6 seperti itu. Dan untuk resultannya kan tinggal dijumlahkan. Selanjutnya untuk yang jajar ginjang. Kalau untuk yang jajar ginjang kan ya hampir sama, Dek. Ini kan hanya saja di sini ada dua buah segitiga. Yang segitiga yang atas ini sama yang bawah ini. Itu. Kemudian untuk penggambarannya sendiri itu juga sama. P7 dan P8 itu harus sama. Ini P7 seperti ini garisnya, berarti kita buat seperti ini juga. P8 ke samping kanan berarti kita harus buat ke samping kanan juga. Seperti itu. Kemudian untuk rumusnya sendiri itu bisa dilihat di sini, itu R sama dengan akar P7 kuadrat tambah P8 kuadrat ditambah 2P7 kali P8 cos alfa. Cos alfanya di sini ya, Dek. Itu untuk metode jajar ginjang. Ketika menggambarkan garis yang titik-titik ini pun ini harus sama. Jadi ini P8, di sini juga sama P8. Di sini P7, berarti sini juga P7. Seperti itu. Itu untuk metode penjumlahan pengurangan vektor dan juga metode segitiga dan juga jajar ginjang. Seperti itu untuk cara-caranya seperti itu, Dek. Kemudian lanjut ke penggabungan gaya searah. Untuk penggabungan gaya searah kan di sini sudah ada langkah-langkahnya ya, Dek. Nah, di sini. Jadi di sini pada dasarnya ketika kita ingin menggambarkan P1, P2 dan P3 itu ukurannya harus sama. Ketika di sini semisal 10 kilo dan 10 kilo itu kita skala menjadi berapa senti. Ketika skala yang digunakan itu adalah 2 kilo sama dengan 1 senti, otomatis di sini nanti panjangnya kan tadi 10 kilo, berarti otomatis nanti panjangnya adalah 5 senti. Jadi P1 berapa, kemudian P2 berapa, P3 berapa. Nah, itu digambarkan secara real kayak yang kemarin itu. Kemudian prinsipnya juga ketika menggambarkan kutub-kutub gaya itu juga harus sama di sini, Dek. Jadi ini kan gaya yang pertama, kutub gaya yang pertama itu garisnya harus sama. Kutub gaya yang kedua garisnya lurus ke kanan. Jadi garisnya harus lurus ke kanan seperti itu dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah hukum Newton. Jadi hukum Newton sendiri itu berupa sebuah hukum yang menjadi dasar ilmu statistika gaya. Hukum Newton yang pertama itu menyatakan bahwa aksi suatu gaya itu akan sama dengan reaksi yang timbul.
Jadi bisa dilihat yang di atas ini itu adalah A aksi dan R itu reaksi, kayak gitu. Jadi aksi tambah reaksi itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Bisa dilihat, jadi lihat gambar di bawah ini. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jika sudut CAB sama dengan 45 derajat dan sudut CBA itu sama dengan 30 derajat, tentukanlah gaya pada batang CA dan batang CB. Jadi sudut CAB itu maksudnya di sini, Dek. CAB. Nah, itu adalah 45 derajat. Kemudian CBA itu adalah 30 derajat di sini. Nah, untuk yang ditanyakan itu adalah gaya batang atau batang CA dan juga batang CB itu. Oke, kita akan bahas untuk yang cara analisis terlebih dahulu. Jadi untuk cara analisis kan misal kita gambar sudutnya tadi ya, Dik. Jadi kan di sini tadi ada garis gini. Nah, di sini adalah 30 derajat dan di sini adalah 45 derajat. Kemudian nanti gambarnya jadi seperti ini, Dik. Berarti kan sudutnya di sini, otomatis ini sisi miringnya. Sisi miring ini adalah CA. Kemudian sudutnya di sini. Berarti untuk V-nya itu ada di sini. Nah, seperti ini, Dek. Oke, maaf ya untuk sudutnya di sini. Kelihatan ya. Jadi sudutnya 45 di sini. Sama, nanti transformasi gambarnya dari sini ke sini itu adalah sudut 45. Kemudian untuk yang sini kan di sini sudutnya 30 derajat. Nah, jadi nanti 30 derajat ini kan garis CB. Kemudian ini H. Ini kan nih V. Sini V berarti. Nah, jadi nanti gambarnya seperti ini, Dek. Oke, kalau kita sudah gambar seperti ini, kita lanjut, kita masukkan ke rumus. Jadi di sini ketika kita ingin mencari CA dan CB itu kita gunakan rumus sigma V sama dengan 0. Untuk yang pertama itu CAV ditambah CBV dikurangi V. Jadi kenapa di sini minus? Itu karena arahnya, Dek. Arahnya kan ke bawah. Jadi kalau ke bawah kan nanti angkanya minus. Jadi di sini V-nya itu adalah minus. Kemudian kalau misal nantinya juga ada yang ditanyakan untuk gaya horizontal ke kiri, nanti juga hasilnya juga minus. Seperti itu. Jadi di sini CAV itu adalah CA dikali sin 45. Karena di sini kan ada sudutnya kan di sini yang diketahui adalah CA dan V. Jadi makanya CAV itu sama dengan CA dikali sin 45 derajat. Karena yang diketahui adalah depan dan miring. Kemudian lanjut ke CBV. CB sama V. Kan ini nanti bangunnya kan jadi seperti ini. Sama yang diketahui adalah V dan juga CB. V sama CB. Sini CB-nya adalah sisi miringnya dan V-nya adalah depannya. Makanya nanti CBV itu sama dengan CB dikali sin 30 sesuai sudutnya. Itu. Kalau semisal nanti yang dicari yang horizontal, kan ini nanti juga CBH, kemudian CAH itu juga. Jadi langsung saja untuk CAH dan CBH itu sama. Jadi di sini kan CAH kan sini. Kan ini kalau semisal kita transformasikan ini CAH itu di sini. Nah, jadi kan ini ke kiri, otomatis ini adalah minus. Jadi karena ke kiri. Makanya CAH kan ini yang diketahui adalah sisi miring CA sama H. H-nya itu adalah yang ini samping cos samping miring. Makanya CAH itu kan yang diketahui adalah samping sama miringnya, samping sama miring, jadi menggunakan rumus yang cos kayak gitu. Jadi CA cos 45 derajat karena di sini kan 45.
seperti itu. Oke, kemudian untuk yang CBH itu kan CB sama H, nanti kan kalau ditransformasikan jadi seperti ini. Jadi di sini nanti garis CBH. Oke, ini tak hapus ya. Ini CBH. Kemudian CBH itu didapatkan kan karena yang diketahui adalah sisi miring dan juga sisi samping. Makanya untuk mencari CBH itu juga menggunakan cos, karena yang diketahui samping dan miring. Ini sudutnya 30 derajat karena saling bertolak belakang, jadi sudutnya sama 30 derajat. Jadi CBH nanti adalah CB dikali cos 30 derajat, seperti itu. Nah, ini mungkin itu sih penjelasan tentang yang cara analisisnya. Kemudian kita lanjut, kan karena ini tidak ada angkanya, jadi ini hanya sekedar rumusnya. Jadi kalau misal nanti diketahui untuk nilai-nilainya, nah itu tinggal dimasukkan saja, itu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke cara grafis. Kalau cara grafis itu pedomannya kita itu untuk menggambar ini kan nanti hasilnya seperti ini kalau yang cara grafis. Nah itu nanti digambarnya sesuai dengan ukuran-ukuran yang diketahui. Jadi tinggal gambar aja di garisnya W, nilainya berapa, kemudian kita skala seperti itu. Jadi nanti gambarannya sudah sesuai dengan grafik seperti ini. Jadi nanti CA-nya udah ketemu, CB-nya juga ketemu, seperti itu. Mungkin itu sih penjelasan dari saya. Baik, kalau semisal nanti mau ada yang ditanyakan, nanti kita diskusikan lewat WhatsApp ya. Kemudian untuk nanti selanjutnya kita udah mulai hitung-hitungan yang agak rumit. Jadi harapan saya setiap saya menjelaskan paling tidak kalian juga memperhatikan ya, walaupun ini susah ya karena kan kita tidak tatap muka. Jadi ya kalau misal kalian bingung ya udah tanya aja, nggak apa-apa, nanti akan saya coba jelaskan.